Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Di kajian yang lalu kita telah bacakan hadis tentang seorang wanita yang menyakiti tetangganya dengan lisannya, padahal dia seorang wanita yang rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan salat, rajin puasa, rajin sedekah. Intinya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat erat, sangat kuat hubungan dia dengan Allah. Namun dia ada masalah dengan tetangganya. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lantas Rasulullah menjawab tentang kondisi wanita ini. Beliau mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan atas orang ini. Dalam hadis yang lain menyebutkan hiya finnar. Dia di dalam neraka. Demikian juga pertanyaan kedua, kebalikan dari yang tadi. Seorang yang sholatnya nggak rajin. Nggak rajin di sini bukan berarti sholatnya nggak lengkap. Misalnya sholatnya satu hari hanya 3 kali, bukan. Dia sholat wajib tapi tak banyak sholat sunnahnya. Demikian juga puasa. Yang dia laksanakan hanya puasa-puasa yang wajib-wajib saja. Beda dengan perempuan yang pertama. Fulanah, perempuan yang pertama itu bukan hanya sekedar sholat yang wajib, tapi juga sholat yang sunnah. Bukan hanya sekedar puasa wajib, tapi juga puasa yang sunnah. Perempuan kedua, dia hanya sholat yang wajib saja. Puasa juga puasa yang wajib saja. Demikian juga sedekahnya sedekah yang wajib saja. Apa sedekah yang wajib? Zakat, ya, nafkah terhadap anak istri, itu juga termasuk sedekah. Baik. Hanya saja wanita yang kedua ini tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah malah katakan untuk wanita yang kedua ini fil jannah, dia di dalam surga. Berarti ikhwatiddin, bisa saja satu dosa itu menghapuskan pahala yang pernah kita lakukan. Ima memang dia sudah otomatis, atau karena ini terkait dengan
penggangguan ataupun menyakitkan tetangga dengan lisan yang berarti dia menzalimi, maka pahala-pahala yang dia bawa tadi itu akan dilimpahkan, akan diberikan kepada tetangga yang telah dia zalimi dengan lisannya. Itu kajian yang lalu. Sebagaimana innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ternyata keburukan juga seperti itu. Baik, dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan khianatnya, perbuatan buruknya. Semenjak dia datang, tetangga menjadi was-was karena banyak yang hilang. Jemuran hilang, ayam hilang, raib, dan disinyalir dialah yang melakukan, masih disinyalir. Tapi dengan kedatangan dia itu sudah cukup membuat orang resah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Misalnya termasuk kejahatan yang disebutkan hadis sebelumnya, dia mencaci maki tetangganya, mungkin karena dia merasa orang hebat, suaminya pejabat, kemudian karena uangnya banyak dan berlipat-lipat, atau ayahnya orang yang berpangkat, apalagi carilah pokoknya atatnya, sebentar lagi kan mangkat gitu. Sehingga dia menyakiti tetangganya. Misalnya dia menunjukkan sifat arogansinya, ya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Memangnya kalau ada seorang tetangga, seseorang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya terganggu dengan kejahatannya, memangnya orang ini nggak akan masuk surga? Saya tanyakan pada antum, siapa orang yang tak akan masuk surga? Orang kafir atau orang mukmin? Halo? Yang tak akan masuk surga itu orang kafir atau orang mukmin? Orang kafir. Rasulullah katakan tak akan masuk surga orang yang tak aman tetangganya dari kejahatannya. Baik, kalau tetangganya, kalau dia pernah mencuri ayam tetangganya sampai sekarang nggak ketahuan kalau dia mencuri misalnya, atau mulai resah, misalnya hobinya kerokean, habis subuh langsung hidup karaoke. Gak cukup hanya dia dengar, harus jarak radius 1 kilometer harus dengar. Speaker taruh di halaman. Gak cukup kalau dia punya studio sendiri, peka sendiri gak cukup. Harus orang lain harus dengar. Memang begitu kalau orang sudah candu musik tuh begitu ya Khofiddin. Gak cukup hanya 3.000 watt. Kalau bisa 100.000 watt. Kalau bisa komplek tuh bergetar dengan speaker dia. Memang begitu orang udah kecanduan. Apalagi kalau kecanduannya musik setan itu, yang teriak-teriak entah nggak jelas apa, lompat nggak jelas kenapa lompatnya. Pokoknya macam setan lah pokoknya. Baik. Yang seperti ini Khofiddin, tak aman tetangganya dari gangguannya. Tak aman tetangganya. Tapi Ustadz kami nggak musik kok. Kami musiknya musik selawat, enak, merdu. Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum, kalau sudah mengganggu tetangga tidak dibenarkan. Bahkan kalau antum baca Quran mengganggu tetangga tak dibolehkan. Dia baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sunnah kan? Iya kan? Sunnah. Baik. Dipasang loudspeakernya, tambah amplifier, tambah equalizernya sekalian. Demikian, dibuat tinggikan suara treble-nya, nusuk ke kuping itu. Sus. Terganggu tetangganya yang sedang sakit gigi sebelah. Ketika tetangganya merasa terganggu, otomatis
orang ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Apakah orang yang mengganggu tetangganya ini kafir sampai nggak masuk surga? Begitu ikhwatiddin. Tadi kan telah kita sebutkan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tak akan masuk surga itu orang kafir. Adapun orang mukmin, sejahat-jahat dia hanya punya gendang. Ada dua kemungkinan. Kalau dia tak diampuni oleh Allah, dia akan masuk neraka dulu, walaupun akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia diampuni oleh Allah, bisa saja dia di awal sudah masuk ke dalam surga. Tetapi orang kafir, apapun ceritanya, sampai unta masuk ke lubang jarum, takkan dia masuk surga. Itu orang kafir. Itu sudah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dan prinsip yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Orang kafir haram masuk surga. Tak boleh masuk surga. Mereka yang mati kafir, itu lebih tepat ya. Mereka yang matinya kafir, maka masuk neraka. Kekal selamanya. Sebab kalau kita katakan orang kafir pasti masuk neraka, repot juga. Ya kalau hari ini kafir, besok dia sudah muslim, ya kan, namanya juga hidayah. Di sini dikatakan tidak akan masuk surga mereka yang tak aman tetangga dari kejahatan dia. Kejahatan-kejahatan itu apa? Perbuatan kufur. Sampai Rasulullah katakan tidak akan masuk surga. Gimana kira-kira? Tak masuk surga. Ikhwatiddin, para ulama memberikan penjelasan di sini. Yang dimaksud takkan masuk surga orang yang tak aman tetangganya dari kejahatannya bukan berarti apabila seorang menjahati tetangganya berarti dia kafir kekal selamanya dalam neraka. Bukan. Ada dua kemungkinan. Pertama maknanya yaitu dia menghalalkan, membolehkan ganggu tetangga. Halal itu tetangga itu diganggu. Memang cocok diganggu terus dia. Padahal dalam Islam dia harus menghormati tetangganya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dia muliakan. Ya, dia muliakan. Taib. Sekarang dia menyakiti tetangganya. Taib. Apakah menyakiti tetangganya itu hukumnya haram? Apa hukumnya? Haram. Ya, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, jahatin tetangga, hukumnya haram. Ketika satu hukum sudah jelas haram, kemudian dia katakan halal. Ikhwatiddin, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sempat ditegur oleh Allah sampai turun surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mendapatkan ridho istri-istrimu? Allah tegur. Karena memang tak boleh sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah kita berani mengharamkannya, dan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah kita berani menghalalkannya, maka orang ini kafir. Contohnya yang jelas haram, khamar. Dia katakan khamar halal. Apalagi judi halal. Maka dia bisa jatuh kepada kekafiran. Baik. Jadi yang pertama maknanya orang ini nggak akan masuk surga karena dia sudah kafir. Kenapa? Karena dia menghalalkan, membolehkan mengganggu tetangga. Menghalalkan dan membolehkan menjahati tetangga. Seperti ini kafir, makanya nggak akan masuk surga. Yang kedua maknanya yaitu orang ini nggak akan masuk surga di awal-awal. Dia nggak menghalalkan, ya,
dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Jadi dia tak masuk surga di awal-awal, tapi dia masuk surga di akhir-akhir. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tak ampuni dosanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka setelah dia dicuci bersih, ya, mendapat hukuman. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, malaikat, pergi kamu ke neraka. Pergi kamu ke neraka dan keluarkan orang-orang mukmin dari neraka. Malaikat nanya, gimana caranya? Ya, kamu akan tandai dari orang yang di wajahnya ada bekas solat, min athari sujud, bekas sujud. Berarti yang tak pernah sujud tak akan dikeluarkan malaikat dari neraka. Karena manusia yang solat, apabila dia masuk ke dalam neraka, semua badannya gosong terbakar oleh api neraka, kecuali bekas sujud. Bukan yang hitam ini, ya. Yang hitam itu bisa aja diantukkan 3 kali hitam tuh. Demikian ikhwatiddin. Jadi bekas sujud dikarenakan rajin sholat. Jadi antum jangan khawatir, bekas sujud itu tidak harus antum tekan-tekan jidat itu ke tikar. Dipilihlah tikar-tikar yang kasar, plastik misalnya, atau kertas pasir yang 200 itu kan agak kasar tuh. Itu insya Allah 1 hari hitam, merah pun. Supaya nanti bisa dapat bekas sujud di neraka. Enggak. Orang yang sholat, baik ada hitam di jidatnya maupun tak ada hitam di jidatnya, nanti di hari kiamat akan ketahuan. Buktinya tuh akhot nggak ada hitam di jidat. Kita aja laki-laki yang banyak hitam di jidat, nggak tahu juga saya kenapa. Hitam jidat. Bahkan hijrahnya baru 2 hari. Nggak tahu saya. Baru 2 hari hijrahnya, tapi langsung hitam, masya Allah. Demikian ikhwatiddin. Jadi hitam di jidat itu tidak harus itu yang dikatakan bekas sujud. Baik, itulah makna kedua, yaitu mereka yang tidak masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya tidak masuk surga di awal-awal kaum mukmin masuk ke dalam surga, tapi dia harus melalui via neraka terlebih dahulu. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan dalam bentuk bahasa yang lain, lafaz yang lain, yaitu dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Jadi di sini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, tak beriman yang dimaksud apa ini? Sampai 3 kali pakai sumpah, demi Allah tak beriman, sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, wah ini dahsyat ini. Ini berarti dosa yang akan disebutkan Rasulullah ini bukan dosa sembarangan ini, sampai 3 kali. Bahkan pakai sumpah, demi Allah tak beriman, sampai 3 kali. Sahabat pun nanya, ya Rasul apa? Apa yang gak beriman? Siapa yang gak beriman? Ini salah satu uslub cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentransfer ilmu kepada para sahabat. Dengan cara bagaimana? Memfokuskan perhatian sahabat, memancing perhatian. Karena kalau orang sudah penasaran, itu ilmunya mantap. Ya, sudah penasaran sampai 3 kali, demi Allah tak beriman. Apa ini demi Allah tak beriman? 2 kali. Demi Allah tak beriman. Semakin penasaran sahabat. Begitu ikhwatiddin. Makanya kalau ngajar orang, buat penasaran. Ini enggak. Apa yang mau dikatakan? Udah tahu. Aku mau dibilang bapak tuh. Pulang aja lah taunya ujung-ujungnya. Begitu. Itu salah satu uslub. Terkadang ikhwatiddin, ilmu itu sederhana. Tapi ketika kita menyampaikan dengan baik, yang sederhana itu menjadi luar biasa. Padahal udah sering kita dengar, udah dengar ku bapak itu.
Kan sering kita kalau mendengar ustadz, Masya Allah, ini hadis sudah hari-hari kita dengar. Tapi ketika ustadz itu yang menyampaikan, seperti sesuatu yang baru, racikannya beda. Sama-sama buat omlet. Tahu omlet kan? Kalau nggak tahu berarti antum orang pinggir-pinggir Medan. Dadar, kue dadar. Biasa itu, supaya mahal harganya. Kue dadar, telur dadar dibilang omlet. Taip. Kue dadarnya, tapi ketika dia masak kue, telur dadar dilempar, sap, kue dadar juga, telur dadar juga isinya. Tapi karena masaknya sap, begitu. Sama roti jala kan. Tapi karena rotinya diputar sap, ujungnya kan roti jala juga. Gak akan berubah dia jadi roti tawar, enggak, tetap roti jala. Nah, begitu ikhwatiddin, itu namanya menarik perhatian. Ada yang jual es krim, biasa jual es krim, tapi bisa gini-gini kan gitu kan. Ya. Itu aja menariknya. Rasanya tetap sama. Begitulah ya, ada caranya dengan apa lagi? Dengan namanya dirubah. Es krim kan begitu kan. Es krim pisang coklat. Tapi dibuat es krim coklat banana. Ya Allah, itu kan pisang juga namanya. Tapi dengan bahasa Inggris agak naik 10.000 harganya. Itu namanya marketing ikhwatiddin. Dan dakwah itu juga termasuk gimana caranya agar orang tertarik. Termasuk pemilihan judul. Misalnya judulnya begini. Solusi masalah terkini. Wah, gitu kan judulnya. Solusi masalah terkini. Nanti dibahas apa? Takwa. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Jadi solusi masa kini ya bertakwalah kalian. Itu juga ceritanya. Tapi kan judulnya dibuat sedemikian menarik. Jangan judulnya apa itu takwa, nggak datang orang. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ini cara Rasulullah termasuk. Ya. Di hadis yang lain kan pernah Rasulullah boncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, kata Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Gak cukup sekali, sampai 3 kali. Ya Mu'adz, sampai 3 kali. Itu untuk apa ikhwatiddin? Supaya dia fokus. Apa ini? Sampai dipanggil 3 kali. Ini juga demikian. Sampai 3 kali. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali. Para sahabat sampai penasaran. Waman ya Rasulullah, siapa itu? Siapa yang gak dikatakan beriman itu? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Mereka yang tak aman tetangganya dari kejahatan-kejahatannya. Itu ikhwatiddin. Jadi uslub dalam menyampaikan sesuatu yang sederhana, dia bisa menjadi istimewa, ya. Dia bisa menjadi istimewa dengan kepandaian kita dalam menyampaikan. Begitu. Orang menjadi tertarik itu bagaimana caranya? Ya. Orang tertarik itu bagaimana caranya? Terkadang memang disampaikan itu semua ilmu, tapi tak ada yang masuk. Bisa, ya. Kita pernah menghadirkan seorang ustadz. Ketika dia memberikan paparannya, masya Allah, saya yang duduk di situ, masya Allah luar biasa, ya. Tapi apa kata ibu-ibu? Apa yang disampaikan ustadz itu kan? Apa yang disampaikan ustadz itu? Nggak ngerti kami. Nah, begitu. Jadi ikhwatiddin memang beda level kan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan hadisun nas qadra uqulihim. Bicaralah dengan orang sesuaikan dengan akalnya. Taib. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ya menunjukkan bagaimana celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tetangganya tak aman dari kejahatannya. Apapun jenisnya. Ya. Apapun jenisnya. Mungkin dia suka mengganggu dari suara, atau dikarenakan pertengkaran suami istri, setiap hari bertengkar sampai suaranya ke tetangga misalnya, atau dia setiap malam gitar terus di halamannya, gitar sampai jam 1, mengganggu tetangganya tanpa peduli apakah tetangganya terganggu ataukah tidak terganggu, atau hari-hari asik karaoke aja seolah-olah sudah selesai semua urusan rumahnya. Ketika tetangga itu terganggu, maka termasuk
Dua pertanyaan. Bagaimana kalau tetangga itu terganggu dengan gurihnya masakan kita atau gurihnya aroma ikan yang kita bakar? Ingat ikhwafidin, ketika kita bakar ikan, tempat itu nggak gurih, tempat lain gurihnya. Benar. Antum bakar itu nggak gurih, tapi ketika asap itu mungkin sudah berkolaborasi dengan udara, dia terbang ke tempat tetangga, itu semakin gurih. Kira-kira itu terganggu dengan kejahatan nggak? Sehingga tetangganya meler aja misalnya begitu. Kepingin. Sementara tetangga yang bakar-bakar ikan tidak acuh terhadap tetangganya. Kira-kira termasuk nggak itu? Termasuk nggak kira-kira? Ikhwafiddin, Allahu a'lam bissawab, termasuk. Ya, termasuk. Oke lah kalau tetangganya biasa makan enak. Kalau tetangganya nggak biasa makan enak, gimana? Yang dia makannya hari-hari hanya ikan asin. Itu pun ikan asinnya digantung. Ikan nasi cium, kok ikan asin makan. Misalnya begitu. Saking hematnya, saking parahnya itu. Saking susahnya dia hidup. Begitu. Bagaimana ikhwatiddin? Termasuk kita mengganggu dia. Termasuk kita mengganggu dia. Jadi kirimlah ke tetangga. Ya. Makanya yang telah kita pelajari, apabila kita masak gulai kata Rasulullah, banyakkan kuahnya, kirim ke tetangga. Dan yang dikirim jangan kuahnya aja, isinya juga dikirim. Ya tapi kan Ustadz, Rasulullah suruh banyakkan kuahnya. Iya, maksudnya kuahnya banyakkan, kirim kuahnya dan juga isinya. Begitu ikhwatiddin. Kalau antum masak ikan, kirimlah sepotong, sisanya kentang. Satu. Itu cara-cara. Itulah ikhwatiddin rahimahullah wa ikum. Baik. Selanjutnya, babun la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firshina asyatin. Bab janganlah tetangga itu menganggap remeh tetangga yang lain walaupun hanya dengan pemberian firshin asyat. Firshin itu ikhwatiddin tulang ataupun anggota badan kaki dari lutut ke telapak kaki. Jadi kalau kambing dari lututnya ke bawah, itu namanya firshin. Yang jelas tak ada dagingnya, ya kan? Yang jelas tak ada dagingnya. Itu biasa kalau Idul Adha di tempat kita nggak ada yang mau ngambil. Dari mulai lutut kambing ke bawah, itu nggak ada yang mau ngambil. Tapi kalau lutut ke atas, banyak yang mau. Itu paha namanya. Itu ikhwatiddin. Jadi maksudnya bagaimana? Janganlah kalian menganggap remeh, ya, kalau dia mendapatkan pemberian daging seperti itu ataupun makanan seperti itu dari tetangganya. Baik, kita bacakan. An Amr bin Mu'adz al-Ashhali, dari Amr bin Mu'adz al-Ashhali, an jaddatihi, dari neneknya. Berarti ini kalau udah masalah kuliner, masakan, nenek-nenek ini meriwayatkan. Tengok, dari neneknya. Annaha qalat, tu nenek mengatakan. Qala li, dia berkata kepadaku. Qala li Rasulullah pernah berkata kepadaku. Ya nisa al-mu'minat, wahai kaum wanita mukminah. La tahkiranna al-mar'at, la tahkiranna mar'atun minkunna li jaratiha. Janganlah kalian menganggap remeh, menganggap remeh terhadap tetangganya. Walau qura'u syatin muharrak, walaupun dia itu diberi oleh tetangganya yaitu kaki yang dibakar. Kaki yang dibakar. Jadi kaki kambing itu ikhwatiddin, kaki kambing itu kan ada bulunya tuh. Dibakar tuh kaki. Dan itu yang dimakan, dibakar. Inilah yang diberikan oleh tetangganya. Artinya kalau kita mendapatkan kiriman dari tetangga kita, walaupun kaki kambing yang dibakar, kalau di sop masih mendingan kan? Di sop kaki kambing kan ada, ya, ada kuahnya. Ini enggak dibakar, kering.
Kaki kambing yang dibakar. Ketika kita makan tuh kaki, ini juga kering. Kering. Artinya, ya Allah kenapa dibakar? Coba dia sop, coba dia gulai, dia kari. Minimal kuah karinya enak. Ini dibakar. Menunjukkan bagaimana antum bisa membayangkan gimana itu nilai kelezatan apa yang diberikan tetangga. Jangan kalian anggap remeh. Ya, jangan anggap remeh. Artinya terimalah dengan senang hati. Terima dengan senang hati. Taib. Di sini Rasulullah mengatakan, ya ma'syaron nisa. Wahai sekalian kaum wanita. Masalahnya, apakah ini hukum terkait hanya wanita saja? Memang laki-laki boleh? Janganlah seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya. Apakah wanita aja nggak boleh, laki-laki boleh? Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ini wahai kaum wanita? Itu dikarenakan ikhwafiddin, umumnya kalau masalah masakan itu wanita. Dan kalau kita mengirim ke tetangga, umumnya kan yang ngasih kan istrinya, istri kita. Kalau bapak-bapak yang jenggot begini pakai segini jenggotnya ini kirim, Assalamualaikum, tempe 2. Kita kan gengsi. Udahlah, Umi aja lah ngirim. Itu kita kan. Tengok, sawi rebus. Demikian ikhwatiddin. Biasanya yang sering ngirim-ngirim itu adalah kaum wanita. Kenapa demikian ikhwatiddin? Karena berapa yang harus dikirim, emak-emak yang tahu karena dia pimpinan matbah, dapur, dia yang tahu. Kalau kita kasih nanti 5 potong, ternyata tinggal 2 potong, anak kita 6. Maka emak-emak lah yang tahu berapa seharusnya yang diberi, berapa kuah yang pantas kita beri. Umumnya kalau laki-laki itu nggak ngerti gitu-gitu. Kalau mau kasih tangga, Pak, tolong kasihkan tetangga. Oh, udah main centong aja, jangan nyampri yang dikasih. Dia nggak ngerti berapa cukupnya untuk tetangga, berapa cukupnya untuk dirinya, nggak ngerti. Itu ikhwatiddin. Sebagaimana yang bisa memanajemen dapur, keuangan dapur kan ibu-ibu juga. Makanya beda gopek itu bisa pindah ibu-ibu itu. Berapa ini nang? Bawang sekilo. Oh sekarang sekilo sudah sekian puluh ribu. Misalnya 20.500. Di sana 20.000. Putar dia lagi ke pajak itu. Hanya gara-gara beda gopek. Laki-laki kan nggak biasa gitu. Udahlah berapalah. Ya sok-sok banyak duit gitulah. Padahal di rumah ya Allah banyak kurangnya gitu. Begitu ikhwatiddin. Makanya umumnya ibu-ibu itu kalau belanja apalagi di mall, di swalayan, mereka bisa hafal. Kalau Quran nggak bisa hafal mereka, tapi kalau harga hafal. Di sana lebih murah 1.000. Odol di sini lebih mahal 1.000. Di sana kentang lebih murah 300. Di sini begitu, bisa hafal mereka. Jadi cerdas mereka dalam masalah itu. Memang Allah ciptakan mereka untuk itu. Itu dia. Tapi kalau ngapal Quran memang agak susah. Itu dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, makanya yang dipanggil perempuan. Hei kaum wanita. Ya, hei kaum wanita. Janganlah kalian meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. Taib. Dan memang yang banyak meremehkan itu masalah makanan perempuan. Kita laki-laki. Ini Pak, ini dari ibu, dari mama. Dah kita ambil taruhkan dapur kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu, ya kaki kambing bakar, gitu. Kering lagi nggak ada kuahnya. Demikian ikhwatiddin. Atau dicicip, alah sudah mau basi. Itu dia. Jadi dalam masalah ini ibu-ibu lah yang tahu standar makanan enak nggak enak itu. Artinya yang pantas apa enggak. Makanya mereka kalau mereka rasa tidak pantas diberikan, mereka terima. Kayak gini kok dikasihkan sih. Begitu, ya. Yang ngomel pertama ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak jarang ngomel masalah makanan. Kalau dia nggak suka, dia makan di luar aja, ya kan? Orang duit ada dengan dia. Begitu ikhwatiddin. Makanya yang pertama dipanggil ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita. Itu dia. Bukan berarti kaum pria nggak ada. Ada juga kaum pria itu yang lisannya seperti cewek. Ada. Tapi ini jarang.
Ya. Umumnya yang urusan dengan kuliner dapur rumah kita itu adalah kaum ibu-ibu. Makanya ini pun diriwayatkan siapa tadi? Dari nenekku katanya kan. Tadi. Tuh. Dari Amr bin Mu'adz al-Ashhali an jaddatihi, dari neneknya. Tuh nenek. Nenek kan perempuan kan? Nah. Qala li. Dia berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral mu'minat." Wahai ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita mukminat. Janganlah kalian dan seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya kepada dirinya. Misalnya yang dikirim hanya tumis kangkung, maka katakan terima kasih, jazakillah khairan, terima. Jangan langsung dibuka, kangkung dikasih kemarin waktu bakar-bakar nggak ada kemari. Ya kan? Begitu. Kemarin kami dari sini mencium gurih ikan bakar, nggak ada sampai. Ini kangkung tumis, kumis kangkung. Ini kan kemarin kan masaknya kan, nggak habis kan maka diantarkan. Demikian, nggak boleh, terima aja, ya, terima saja. Itu makna pertama. Makna kedua, kita yang mau memberi jangan merasa remeh. Misalnya nih saya mau beri tetangga, aduh rendang cuma 5 potong, segan awak mengirim rendang ke tetangga 5 potong, gitulah kira-kira, ya. Demikian. Atau dia mau ngirim apa misalnya ke tetangganya, ya mungkin hanya ikan gulai sepotong, sementara dia tahu tetangganya itu anaknya 5, sedang masa pertumbuhan, makannya banyak. Kita mau ngirim sepotong ikan, karena memang kita hanya punya 2 potong. Ini gimana? Kalau saya kirim, jangan. Kirim aja, ya. Kirim saja. Nanti mereka lah punya urusan siapa cepat siapa yang dapat 4 gulipat. Udah, jangan anggap remeh. Artinya apa ya Khofiddin? Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga, jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Berikanlah, tetapi tentunya yang layak dan ucapannya juga yang layak. Jangan dia kirimkan gulai ikan, dia ngomong ke tetangga, "Bu, ini Bu gulai ikan. Ini banyak kali kemarin kami masak, daripada terbuang ya kami kasih kalian untuk Ibu." Itu penghinaan namanya. Ya. Tapi masih bagus loh Bu, masih bagus. Iya, masih bagus memang, tapi bahasa Anda ketimbang dibuang mendingan saya kasih ke Ibu. Itu kan penghinaan namanya. Makanya lisannya juga dijaga. Selama dia memang masih layak, masih enak dimakan, masih gurih, jangan anggap remeh. Nilainya nanti itu tergantung seberapa besar pautan hati kita dengan makanan tersebut. Makanya Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Misalnya nih datang tamu, kita punya rendang, tumis kangkung, tempe, tahu. Udah, yang dikasih ke tamu tumis kangkung, tempe, tahu. Rendangnya mana? Gak usah lah. Ini langka ini adanya. Jarang-jarang kita makannya. Itu Khofiddin. Disitulah tingkat keimanan kita. Udah. Ya, antum kalau datang tamu, kalau ternyata ada yang disimpan-simpan karena enak, disitulah nilai kita. Tapi kalau kita ingin tamu kita tuh senang, udah keluarkan semua. Apa yang enak, keluarkan. Begitu. Itu baru namanya kita menginfakkan apa yang kita sukai. Begitu Khofiddin. Datang tamu disuguhkan air putih, padahal di rumahnya ada kopi, ada teh manis, ada susu, apalagi ada cincau dan lain-lainnya. Bisa dia buat jus jeruk, tapi yang dia kasih air putih natural katanya, gak bercampur apa-apa. Bilang aja malas kan, pelit. Itulah dia Khofiddin. Seharusnya dia kalau bisa kasih menu. Bang, mau minum apa? Minum dingin, panas, susu, jus. Jika memang ada ya, kalau nggak ada jangan ditawar. Memang ada, oh
Saya maunya susu aja lah bang. Oh iya, tapi untuk kali ini air putih aja lah bang ya. Itu kan berarti hanya sekedar basa-basi. Tak dibolehkan ikhwatiddin. Demikian, berilah yang tamu itu yang terbaik yang kita punya. Demikian juga tetangga kita. Walaupun apa yang kita pilih itu memang masih enak, tapi karena memang kita enak sudah makannya, sudah muak, sudah bosan, baru dikirim pada tetangga, itu nilainya beda. Nilainya beda dengan gulai ataupun hanya sekedar goreng kentang, tapi kita suka, waktu itu kita kirim pada tetangga. Dengan rendang yang kita kirim, tapi kita sudah bosan makan rendang. Kentang itu lebih besar nilai pahalanya ketimbang rendang. Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga akan menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang dicintai yang mana? Itu dia. Ya, itulah nilai kebaikan seseorang. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini hukumnya tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Kenapa perempuan yang disinggung? Karena memang umumnya masalah ini terjadi pada perempuan. Seperti kemarin, seorang wanita rajin sholat ini segala macam, tapi dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Kenapa disebutkan perempuan? Karena memang perempuan yang sering terjadi seperti itu. Bukan berarti laki-laki nggak ada. Laki-laki termasuk memiliki hukum yang sama dengan perempuan. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sekali itu sajalah untuk hari ini. Ya, ada hadis berikutnya, ya nisaul muslimat, wahai wanita muslimat, ya nisaul muslimat, wahai nisa muslimat, wanita muslimat, la tahqiranna jaratu li jaratiha. Janganlah seorang wanita tetangga meremehkan wanita tetangganya. Seorang wanita janganlah meremehkan tetangganya, walau firsyani syatin, walaupun dia hanya memberikan kaki kambing. Kalau yang tadi kaki kambing yang masaknya dibakar. Kalau ini hanya kaki kambing. Firsyan, ya, firsyan dengan kura sama. Ya, firsyan itu pada arti asalnya itu kalau antum lihat engsel terakhir di unta, sepatunya itulah yang dimasak. Kalau lembu apa ada juga kan, sop kaki, tapi bukan kaki yang paling bawah, mulai engsel yang dekat itu kaki telapak kakinya, ada itu sekarang. Ya, itulah ikhwatiddin. Itulah namanya firsyan. Dari mulai engsel paling bawah ke sepatunya, itu namanya firsyan. Demikianlah qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi yang bertanya silahkan, baik melalui surat maupun melalui tulisan maupun melalui WA 08956113277778 089561132778. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada temukan perusahaan mengadopsi sistem MLM tapi dia tak punya slogan anti riba. Bagaimana hukumnya? ML ada yang enggak haram? Ikhwatiddin, sekali lagi jangan terkecoh dengan nama. Hukum itu terkait dengan sistem, bukan nama. Ingat, hukum terkait dengan sistem, bukan nama. Kalau antum melihat ada bank syariat katanya, bank dirubahlah namanya jadi syariat. Kemudian yang riba dibuat menjadi murabahah, dibuat mudorobah, apalah namanya. Nama itu tidak merubah hukum yang hakiki. Yang terpenting bukan namanya, tetapi sistemnya. Maka pelajari sistemnya, bukan dirubah nama. Kalau sudah jadi nama Arab berarti dia sudah halal. Disko haram, disko Arab halal. Ya, gitar Inggris haram, gitar Arab halal. Mana ada? Begitu. Dan perlu antum ketahui, Abu Jahal juga bahasanya Arab. Paling benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, perubahan bahasa itu tak merubah hukum.
Yang berubah yaitu sistemnya. Walaupun namanya nama orang Amerika misalnya. Yang penting sistem. Jadi pelajarilah sistemnya. Ustadz, bagaimanakah sikap saya ketika abang kandung saya dikeroyok, dicambuk, dibekap selama 2 hari oleh komplotan salah satu ormas kepemudaan? Bagaimana sikap saya Ustadz? Apa saya perlu balas dendam? Soalnya luka dan bekas di badan abang saya itu sangat parah. Ikhwafiddin, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahimahullah yang akan datang sekitar 4 tahun yang lalu kita membahas, waktu itu ada yang bertanya masalah zina. Ada yang nanya, Syekh, kalau saya mergokin istri saya, zina dengan orang lain, laki-laki lain, boleh nggak aku tikam tuh dua-dua? Boleh nggak aku bunuh dua-dua? Pertanyaan paham kan? Seorang suami memergoki istrinya, selingkuh, zina dengan laki-laki lain. Pertanyaannya, boleh nggak aku bunuh nih dua-dua? Karena kan sudah berumah tangga tuh, hukumnya mati. Kata Syekh nggak boleh. Hukuman itu hanya hak penguasa, bukan kita. Ya, hukuman hak penguasa, bukan kita. Maka dalam masalah ini, antum lapor kepada pihak yang berwajib. Jadi dia dibawalah ke rumah sakit, kemudian dia apa namanya? Divisum, minta keterangannya, dan itu nggak boleh lebih daripada 24 jam. Udah, kemudian lapor ke polisi. Ya gimana cara antum lah, gimana caranya? Ustadz, polisi sekarang nggak bisa jalan, nggak kasih duit. Nah, begitulah nasib mah. Mau bilang apa lagi? Nggak ada fulus ya nggak mulus. Begitu. Jadi, namun untuk kita membalas sendiri itu tidak dibenarkan, karena bukan ranah kita. Ya, karena bukan ranah kita. Allahu a'lam bis-shawab. Makanya bilangin ke kelompok, ke abang antum, udahlah tinggalkanlah ormas-ormas yang saling berselisih, ngaji aja gitu. Sebab yang namanya ormas itu kan sudah saling merebut kekuasaan. Yang partai merah nanti lawan partai biru, biru lawan hijau, hijau lawan loreng-loreng. Nanti loreng-loreng lawannya yang putih. Begitu ikhwafiddin. Jadi enggak usah ikut lah ya gitu-gitu. Resikonya tinggi. Saat ini hukum menikah sudah wajib untuk anak, tapi orang tua anak belum beri izin untuk menikah karena anak masih kuliah. Cara apakah yang anak lakukan untuk membujuk orang tua? Masya Allah, antum lebih tahu lah tentang orang tua daripada saya. Orang tua itu ya punya karakter yang beda-beda. Ada orang tua tuh matre. Sudah hari-hari kasih limpul. Tahu limpul kan? 50.000. Udah sebulan, mak kawin. Oh iya, ngapa silakan. Gitu. Udah. Ada yang orang tua itu melihat nggak dikasih karena masih kuliahnya. Dilihat, ya Allah anak ini mau kawin, jajan aja masih aku yang ngasih. Gimana mau kawin? Nanti kalau dia kawin, jajan istrinya aku juga yang ngasih, kata mamanya. Kan tambah berat beban mamanya. Makanya kalau antum lihat seperti itu, tunjukkan kepada orang tua antum, mak saya bisa insya Allah. Begitu, saya bisa bekerja. Walaupun saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tetap bekerja. Tunjukkan hasilnya, mak. Ini duit, mak. Dari mana kok? Dari kerja, mak. Begitu. Senang orang tua nampak kita bertanggung jawab. Ini enggak. Habis subuh tidur sampai jam 10. Begitu bangun, mak kawin. Apa? Mana dikasih? Tunjukkan sebagai laki-laki itu, antum tuh bisa sebagai orang yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi orang tua pun yakin, oh ini anakku sudah bertanggung jawab ini. Begitu ikhwafiddin. Ini makan tidur. Begitu bangun tak jajan. Jadi nggak semua orang tua ikhwafiddin seperti itu. Ada sih orang tua yang bisa memaklumi. Ya, anaknya masih kuliah, dilihat anaknya ini sudah mulai puyeng-puyeng dengan akhwat. Oh, Pak,
boleh nggak saya nikah? Oh nggak apa-apa, udah nikah aja. Ku tengok sudah mulai sedeng, ku tengok kau misalnya begitu kan. Udahlah. Jadi kalau nafkah kami gimana? Udah bapak yang nanggung. Ada seperti itu. Ya, tengok anaknya yang memang sudah rapat dengan seorang akhwat. Tengok anaknya juga rajin kuliahnya, si akhwat rajin kuliahnya, rembuk. Besanan rembuk. Ini gimana anak kita ini mau nikah? Daripada terjadi hal-hal yang diinginkan, ya udah nikahkan saja. Nanti mengenai biaya rumah tangga mereka kita 50-50. Jalan. Jadi kalau antum belum punya pekerjaan, mau nikah cari mertua yang seperti ini. Syukur-syukur ada. Ngelamar kan. Ngapain nak? Saya mau melamar anak bapak, sekalian ngelamar kerja. Oh, itu ada memang ruko bapak itu, ada jualan kain, tidak ada yang lola, kau aja lah udah. Dengan anak bapak ya. Alhamdulillah kan? Atau, oh itu pintu rumah bapak masih terbuka. Silakan kau keluar ya. Kan bisa ada dua kemungkinan. Terkadang bisa orang tua itu, orang tua si akhwat tuh merasa kagum. Nekat anak ini. Gentleman begitu. Jadi kau nanti apa nak kerjanya? Insya Allah lah pak, pokoknya kalau bapak restui insya Allah saya kerja apa saja yang penting saya bisa menafkahi anak bapak. Oh itu baru ikhwafiddin. Antum tunjukkan wajah bertanggung jawab, jangan wajah culun. Ya pak. Nampak kali lepohnya. Nampak kan wajah bertanggung jawab itu. Jadi oh gitu. Demikian. Jadi bukan datang ke sana pakai mobil rental, pakai pakaian rental, semua rental. Itu penipuan namanya. Begitu ikhwafidin. Jadi untuk menghadapi orang tua tak satu. Tengok bagaimana karakter orang tua kita. Tanya, kenapa mak saya belum dibolehkan untuk menikah? Karena kamu masih kuliah. Tentu orang tua punya alasan. Apakah semua orang yang masih kuliah memang nggak dibolehkan orang tuanya menikah? Enggak. Ada yang kuliah dia siang, pagi kerja. Ada yang begitu ikhwafidin. Ya. Atau dia dan istri sama-sama bekerja selama mereka belum selesai kuliah. Ada seperti itu. Yang si istri jualan online, ya kan? Si suami jualan offline. Bisa nampak bekerjanya ikhwafidin. Jadi tunjukkan kepada orang tua antum tuh bertanggung jawab bisa. Itu baru insya Allah dikasih. Nggak kasih juga nangis saja 3 hari. Begitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya bermain saham via online, trading online? Aduh, saya nggak ngerti ini gini. Trading nggak ngerti saya. Apa hukumnya naik gokar bagi seorang akhwat? Nggak masalah kalau yang sopirnya juga akhwat. Iya nggak ada masalah ya Khafidin. Sekarang kan ada Gojek yang akhwat kan? Yang ibu-ibu ada. Demikian. Tapi gimana, kan kita nggak bisa pilih sopir tuh. Gimana? Seorang syekh ditanya, Lajnah dakwah juga memberikan jawaban, yaitu seorang majikan diantar oleh sopirnya yang bukan mahram, berdua aja. Majikan kan duduk di belakang, berdua aja. Maka jawabannya la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berkhalwat, berdua-duaan seorang wanita dengan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram kecuali yang ketiganya setan. Termasuklah antara sopir dengan majikan. Makanya berapa banyak suaminya pergi kerja mungkin sebulan, istri kesepian, kemana-mana dengan sopir. Jadi muncullah cinta, benih cinta, cinlok, cinta lokasi. Lokasinya di mana? Di atas kendaraan. Apalagi sopirnya sok-sok kasih perhatian. Kenapa bu? Sakit ya bu ya. Sedangkan si majikan baper pula kan. Ih, suamiku saya nggak pernah nanya seperti ini. Kok dia bertanya seperti itu ya? Dah mulailah setannya keluar. Demikian ikhwatiddin. Jadi nggak dibolehkan.
Itu antara majikan dengan sopir yang dia gaji. Apalagi seorang akhwat. Bagaimana kalau rame? Kalau rame, Allahu a'lam bishawab nggak apa-apa. Karena tidak ada khalwat di situ. Misalnya satu mobil yang naik 10 orang misalnya, di pangku-pangku lah misalnya, pangku-pangku. Silakan. Ya, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah, ikhwatiddin. Karena tidak ada di sana khalwat. Tapi kan ikhtilat, Ustadz. Ikhwatiddin, di mana di Medan ini antum nggak ikhtilat? Sebutkan satu tempat yang nggak ada ikhtilat. Begitu kita keluar rumah sudah ikhtilat. Antum beli kebab di depan ada ikhtilat. Yang jual kan perempuan. Kalau mau nggak ikhtilat, antum buat toko jual madu spesial hanya melayani laki-laki. Kenapa? Pelayan laki-laki. Begitu. Ini ikhtilat haram. Tapi ketika yang datang ke toko dia yang beli mak-mak, halal. Kan ikhtilat dia berdua di situ. Demikian di mana? Yang ada ikhtilat. Makanya ikhwatiddin, ikhtilat ini ta'ummu bihi balwa. Sesuatu yang sudah bala yang sudah memang di mana-mana dan hampir seluruh tempat ikhwatiddin. Hampir di seluruh tempat. Kalau bisa dihindari, alhamdulillah. Ya. Kalau bisa dihindari, alhamdulillah. Itulah akan lebih baik kalau bisa dihindari. Jadi akhwat kalau bisa gak usahlah naik gokar-gokar gituan, kecuali kalau dia beramai. Jadi saya anjurkan akhwat tak usah gokar, beli aja mobil udah. Beli mobil dah. Itu aja. Atau dia sepeda motor sendiri. Itu lebih aman ketimbang dia naik yang umum-umum. Naik angkot, nanti dia sendiri tiba-tiba di sebelahnya kosong yang duduk, nanti kakek-kakek sebelahnya atau ikhwan. Demikian ikhwatiddin. Jam berapa? Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya acara akikah sesuai sunnah itu seperti apa? Akikah itu ikhwatiddin, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua yang anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya. Ya. Tudbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih di hari ketujuhnya. Waktu sama diberi nama pada hari ketujuh. Waktu mit anhul adza, dan digundul dia. Dah. Jadi di hari ketujuh itu disembelih kekahnya. Kemudian apa? Bagikan. Terserah antum mau bagi mentah atau bagi masak, nggak ada masalah. Yang terpenting di situ adalah sembelihnya di hari ketujuh, atau karena istri baru melahirkan 7 hari, mertua nggak ada di dekat, kita jauh dari keluarga. Jadi bagaimana? Potong di hari ketujuh, masuk freezer, sudah. Kapan masaknya? Yang penting potongnya di hari ketujuh. Mungkin 3 hari 4 hari lagi antum baru punya lapang waktu, masak, bagi-bagikan. Tidak harus ngundang ke rumah, ya. Tidak harus ngundang ke rumah. Kemudian diberi nama di hari ketujuh. Diberi nama begitu saja, tidak harus resmi, tidak harus digendong oleh Pak Ustadz. Antum ngundang Pak Ustadz, amplop lagi kan, tambah lagi uang keluar. Udah, umumkan aja. Ini nama anak saya Fulan, selesai. Atau tempel dinding. Akikah anak saya, namanya Fulan, udah selesai. Tidak harus pakai peresmian, tabal nama, acara penabalan nama. Tidak usah. Bertambah biaya antum nanti. Udah, buat aja nama kekah anak saya Fulan, udah selesai. Pemberian nama. Kemudian rambutnya dipotong, dicukur, lantas ditimbang. Misalnya berat rambutnya setelah ditimbang 6 on misalnya. Banyak kali 6 on ya. Misalnya setengah on. Kemudian dia berinfak setengah on perak. Itu dia, perak ya. Tapi akhwat yang mau pulang sudah boleh, dipersilahkan. Kami para ikhwan nanti jam 6. Silakan para akhwat yang mau pulang sudah dipersilahkan. Kecuali yang menunggu suami.
Bagaimana hukumnya bersumpah di atas Al-Quran hanya dengan mencari tahu pelaku dalam kasus pencurian? Ikhwafiddin, bersumpah dengan Al-Quran itu bid'ah. Seperti pejabat disumpah taruh Al-Quran. Dengan ini saya bersumpah tidak akan menyalahi tidak akan menyalahi wewenang saya sebagai enggak. Yang sumpah itu wallahi, tallahi, billahi. Itu sumpah namanya. Bukan pakai Quran. Taruh di kepala lagi. Demikian. Dalam Islam sumpah itu demi Allah, itu sumpah namanya. Baik, ada orang mencuri. Udah. Tanya, kamu mencuri ya kemarin? Enggak, Pak. Demi Allah. Demi Allah. Maka kalau sudah dikatakan demi Allah, kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis sahih, beliau melihat seorang mencuri. Lantas beliau cegat, kamu mencuri ya? Kata pencuri ini, wallahi la, enggak. Oh, berarti saya yang salah melihat. Jadi kalau kita sudah minta sumpah orang dan dia bersumpah, kita wajib untuk percaya. Karena apa? Sudah urusan dia dengan Allah. Tapi bagaimana kalau begini? Pencuri ayam. Ayam dalam kain sarung. Udah. Kau curi ayam saya ya? Enggak. Ketek dari dalam sarung. Ketek dalam kain sarung. Itu siapa? Ini ayam. Itu bukan ayam Bapak. Kita tengok ayam kita ada tandanya jelas. Ya. Ada tandanya jelas. Demi Allah. Iya demi Allah. Nggak usah dipercaya. Karena sudah jelas bohongnya. Begitu. Terakhir. Apakah kalau terkena air genangan hujan becek membuat pakaian kita najis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'." Air itu suci dan tidak ada satupun yang membuatnya menjadi najis. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fih. Kecuali jika air tersebut berubah rasa, warna ataupun bau binajasatin tahdutsu fih, akibat najis yang masuk. Jadi perubahan 3 sifat, warna, bau dan rasa ini berubah jika masuk najis. Tapi kalau berubah 3 sifat ini atau salah satunya dengan yang bukan najis, maka dia nggak najis. Misalnya nih, antum mau buat agar-agar, kepingin agar-agar warna biru, kan ada ginju biru tuh, gopek mungkin sekarang harganya atau 1.000. Dibawa, mau ambil air lah di bak, jatuh tuh ginju ke dalam bak, berubahlah menjadi kuning. Boleh nggak kita gunakan airnya? Tuh wudu. Boleh, kenapa? Yang merubah warnanya bukan najis. Udah? Yang berubah warnanya bukan najis. Jadi kalau dia yang merubah rasa atau warna atau bau karena najis, barulah dia katakan. Baik. Antum punya bak. Begitu mau wudu, ternyata ada dahak yang menggenang terapung di atas. Tengok udah mulai keruh. Apakah airnya najis apa tidak? Hah? Kenapa? Hah? Karena dahak bukan najis. Kalau antum nggak tega, pakailah untuk wudu. Tapi janganlah dahaknya begini. Hukum asalnya sudah boleh dipakai, ikhwafiddin. Misalnya antum ambil atasnya gitu kan, sudah boleh dipakai. Tapi kalau nggak tega, terserah lain lagi ceritanya. Tapi hukumnya masih dikatakan suci. Kenapa? Karena kalaupun berubah, dahak itu bukan najis. Itu ikhwafiddin. Taib, antum mau wudu, ternyata ada bangkai tikus di situ. Antum analisa, kan ada 3. Pertama, lihat warnanya. Berubah enggak? Kalau dia berubah menjadi keruh, enggak boleh. Pokoknya berubah gara-gara bangkai tikus. Enggak. Warnanya jernih, rasa. Udah. Kalau dia berubah rasanya
Nggak tahu saya kalau air kena bangkai itu apa rasanya? Siapa yang pernah coba? Berubah rasanya, berarti najis, buang. Tapi kalau tidak, nggak ada masalah ya Khofiddin. Jadi itu cara menilai air. Misalnya ini sering ditanyakan saya. Biasanya kan kalau toilet itu di masjid, ini dudukannya sebelah baknya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau kita pipis itu kan nanti pipisnya lompat masuk bak. Ya kan? Entah berapa kali lompat dia. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada. Tapi tinggal lihat akibat percikan lompat, misalnya masuk ke dalam bak, berubah nggak warnanya, berubah nggak rasanya, berubah nggak apalagi baunya. Kalau nggak, dia dianggap suci, selesai masalahnya. Kecuali kalau ada yang kencing langsung sus ke bak. Itulah lagi ceritanya Khofiddin. Begitupun kalau dia kencing ke dalam bak, tak berubah rasanya, masih segar rasanya. Ya, warnanya juga nggak ada masalah. Kemudian baunya juga masih nggak ada masalah. Maka dia dianggap tidak najis. Seperti antum kalau pergi ke kolam renang terus pipis nggak sempat ke toilet, kan panas sekitarnya itu. Ya kan? Itu kalau ketahuan yang punya kolam marah itu sebenarnya. Tapi karena dia nggak berubah, karena saking banyaknya tuh air, maka nggak najis. Begitu. Atau antum berwuduk di lautan Belawan, di Bagandeli, di pinggir laut itu. Udah, kan banyak yang hanyut itu. Hanyut. Udah. Terus yang hanyut itu merubah rasa apa enggak? Merubah bau apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Jadi bagaimana Ustaz? Dijauh-jauhkan dia dulu, jauhkan. Jangan di sampingnya. Jauh-jauhkan dulu. Demikian Khofiddin. Jadi mudah, konsep air itu mudah, ya. Al-ma'u tahurun. Air itu suci, la yunajjis syai', tidak akan ada yang membuatnya menjadi najis. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fi, kecuali kalau berubah rasa, bau dan rasa, bau dan warna akibat najis tersebut. Barulah dia. Nah, ini sekarang genangan air hujan, becek, kena pakaian. Saya tanya, becek itu campuran apa dengan apa? Air dan tanah. Apakah tanah najis? Tidak. Berarti air becek tidak. Itu dia. Tapi kalau beceknya limpahan got, udah menghitam tuh got, atau bocoran sepsi tank, kalau itu beceknya jelas. Kenapa? Itu jelas najis. Demikian Khofiddin ya. Ya, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.